Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Seila Yusnila Dewi, lahir di Bandung 25 April 2002. Saya anak ke-1 dari 2 bersaudara. Dan saya belum pernah memiliki pengalaman bekerja, tetapi saya berkeinginan suatu saat nanti untuk menjadi wirausaha yang sukses di masa yang akan datang. Saya mahasiswi di STEMBI Bandung. Dan di sini saya akan mengemukakan bisnis yang sedang saya rintis. Nah, di sini ada produk atau jasa yang ingin sekali saya kembangkan sebagai pengusaha, yaitu mengolah gemblong atau keripik singkong. Nah, gemblong atau keripik singkong itu adalah sejenis ketempling terbuat dari bahan dasar singkong. Ketempling ini memiliki berbagai varian rasa dan bentuk. Ada 2 bentuk di makanan ini, bentuk gemblong dan bisa juga jadi bentuk keripik. Adapun rasanya yaitu ada asin, pedas, dan manis. Dan yang melatar belakangi saya untuk memilih produk jasa ini yaitu yang pertama, alasan utamanya tidak lain adalah keuntungan. Memulai bisnis kuliner ini membuat keuntungan yang didapat bisa banyak. Rata-rata keuntungan yang didapat dari jasa penyediaan makanan dan minuman berkisar di atas 20%. Nah, apa sih uniknya keripik atau gemblong singkong ini? Jadi di sini uniknya makanan ini karena adanya rasa oncom saat dikunyah, saat di dalam mulut, yang memberikan cita rasa lain pada cemilan ini. Warnanya juga kekuning-kuningan, cocok sekali dijadikan cemilan dengan ukuran dan harga yang bervariasi. Yang selanjutnya keunggulan. Jadi keunggulan gemblong atau keripik singkong ini, makanan ini itu kan diolah dari bahan alami tanpa bahan kimia berbahaya. Produk ini juga harganya terjangkau. Setelah survei ke pasar, maka harga makanan ini lebih murah dari usaha keripik lainnya. Adapun keunggulan kompetitif produk gemblong atau keripik singkong ini kita bisa lihat, yang pertama, memiliki variasi menu yang memanjakan pelanggan. Di sini maksudnya apa? Karena memang makan itu tidak hanya sekedar rutinitas mengisi perut yang keroncongan pastinya. Makan juga memiliki nilai estetika, terutama dalam penyajian dan proses pembuatannya. Dan makanan itu harus dihidangkan dengan menganut estetika masing-masing. Poin yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang alami. Jadi selain rasanya yang enak, gemblong atau keripik singkong ini juga menyehatkan, karena memang semakin alami suatu bahan makanan, maka kandungan gizi di dalamnya pun mulai dari vitamin, mineral, dan antioksidan akan semakin bagus. Nilai gizi yang dihasilkan oleh gemblong atau keripik singkong ini tidak bisa didapatkan dari bahan makanan lain, terutama makanan cepat saji. Poin ketiga, kebersihan dan kenyamanannya yang terjamin. Jadi bahan makanan atau pangan itu bisa berbahaya jika tidak dicuci atau dimasak dengan baik. Tentunya di sini semua sudah tahu ya. Sama halnya dengan singkong. Singkong harus dicuci sampai bersih sebelum diolah agar kebersihan dan kenyamanan pelanggan nantinya terjamin. Harga lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis dari keripik lain yang sudah terkenal. Jadi di sini karena memang pada dasarnya sebenarnya singkong itu bisa ditanam oleh kita sendiri, bisa di halaman rumah kita, dan itu sangat mempengaruhi harga jual produk yang kita jual, sehingga menjadikan produk makanan dari singkong itu relatif murah karena memang singkong sendiri tidak susah untuk didapatkan, jadi bisa kita tanam. Yang selanjutnya, makanan yang bercita rasa tinggi, menggugah selera, dan pelayanan terbaik. Makanan yang bercita rasa tinggi itu karena di dalam mengolah makanan yang terpenting ialah cita rasa dari makanannya. Jika tampilan bagus tetapi rasa tidak sesuai dengan lidah, ya percuma saja. Dan menggugah selera. Jadi maksud di sini yaitu tampilan dalam kemasan makanan itu harus unik, dalam artian agar si pelanggan tertarik dengan produk kita. Karena memang penampilan produk juga sangat harus diperhatikan ya dalam bisnis kuliner. Nah, pelayanan terbaik. Tentu saja sebagai penjual tidak boleh bertingkah di luar kendali.
sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman kepada konsumen. Sebagai penjual, kita harus memberikan rasa nyaman dan tentram kepada pelanggan. Apa sih yang membedakan gemblong atau keripik singkong dengan gemblong yang lain-lainnya, dengan keripik yang lainnya? Jadi di sini yang membedakan produk makanan lainnya yaitu singkong atau ketela pohon itu kan merupakan umbi-umbian yang mengandung karbohidrat namun rendah kalori. Dari segi pengolahan, tentunya gemblong atau keripik singkong juga bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang berkeinginan untuk diet karena jumlah kalorinya cenderung minim dari olahan lain. Mengapa olahan singkong ini sangat diperlukan oleh pelanggan? Kalau ditanya seperti itu, karena memang olahan ini sangat diperlukan oleh pelanggan. Makan singkong itu kan dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, kandungan serat mendatangkan manfaat singkong untuk membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol, menurunkan risiko obesitas, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, di sini bagaimana sih, gimana target pasarnya? Jadi di sini saya merencanakan gemblong atau keripik singkong kan merupakan salah satu cemilan yang disukai banyak orang. Nah, target dari pasar itu sendiri dari usaha gemblong atau keripik singkong ini cukup jelas dan luas, yaitu untuk semua orang. Selain mereka berasal dari semua kalangan, mulai dari bawahan hingga atasan, karena memang ini bisa dikonsumsi untuk anak kecil, orang dewasa, orang tua, karena selain menyehatkan untuk tubuh kita, tetapi juga memang varian rasanya sesuai selera. Bisa ada manis, asin, pedas, jadi bisa sesuai selera. Apa alasan memilih segmen pasar tadi? Ya, karena memang singkong itu yang siap mendunia. Singkong sebenarnya sangat memiliki potensi untuk diolah menjadi sajian yang lebih modern dan bervariasi, dan juga bisa dinikmati oleh anak kecil maupun dewasa karena varian rasanya tidak monoton, yaitu ada pedas, asin, manis. Jadi siapa saja boleh menikmatinya sesuai selera masing-masing. Nah, oleh karena itu orang-orang pastinya akan sangat tertarik dengan olahan makanan tradisional ini. Pengalaman yang sangat sering saya lakukan ketika mengonsumsi makanan itu, ketika saya mengonsumsi gemblong atau keripik singkong ini, berat badan saya tidak akan bertambah karena memang singkong sendiri mempunyai kalori tinggi yang terkandung, dan itu bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Karenanya nafsu makan untuk ngemil dan makan berlebih itu bisa berkurang. Nah, saya yakin orang yang akan tertarik dengan produk makanan ini karena selain harganya yang pas di saku, tapi juga keunggulan dan kelebihan dari makanan ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Adapun di sini saya sudah membuat daftar harga ya. Jadi di sini keripik asin ini berkisar sekitar Rp14.000. Keripik pedas ini berkisar harga sekitar Rp15.000, dan gemblong pedas atau manis, jadi ini ada dua varian rasa, gemblong pedas dan gemblong manis, sekitar Rp12.000, dan ini gemblong asin dan manis sekitar Rp10.000. Nah, di sini saya sudah membuat laporan penjualan. Nah, laporan penjualan gemblong atau keripik singkong ini saya hitung 1 bulan ya. Ini bulan Oktober 2021. Nah, ini gemblong asin seharga 10.000 dengan jumlah 100 pak. Jadi totalnya akan menghasilkan Rp1.000.000. Sedangkan pada gemblong pedas yang total harganya 12.000 dengan jumlah 100, maka total pada 1 bulannya ada 1.200.000. Adapun pada keripik gemblong asin atau manis, dalam total harga 14.000 dengan jumlah 50 pak, otomatis total pendapatan pada 1 bulan itu
700.000 dan keripik gemblong pedas atau manis dengan harga 15.000 dengan jumlah 50 pak, otomatis total yang dihasilkan dalam sebulan yaitu 750.000. Nah, di sini kalau dijumlahkan dengan 4 makanan ini, otomatis total gemblong atau keripik itu ada Rp3.650.000. Nah, di sini saya sudah membuat arus kas ya, tabel arus kas. Tabel arus kas ini pada bulan Oktober 2021 berarti 1 bulan. Nah, pada tanggal 1 Oktober 2021 saldo kas awalnya kan 3 juta rupiah masuk ke debitnya. Otomatis saldo yang dihasilkan 3 juta rupiah. Nah, pada tanggal 30 Oktober 2021 penjualan tunai ini masuk ke debitnya Rp3.650.000 karena memang masuk saldonya Rp3.650.000. Nah, di sini saya sudah membuat buku persediaan barang pada bulan Oktober 2021, 1 bulan ya. Jadi pada tanggal 30 Oktober 2021 gemblong asin dan manis, gemblong pedas dan manis itu per paknya dijual seharga Rp100.000. Sedangkan untuk keripik gemblong asin dan keripik gemblong asin dan manis dan keripik gemblong pedas dan manis itu per paknya dijual Rp50.000. Nah, otomatis jadi di sini saya sudah membuat laporan laba rugi. Jadi pada tanggal 1 sampai 30 Oktober 2021 saya sudah uraikan di sini pendapatan usahanya yaitu pendapatan tunai itu kan tadi masuk debitnya seharga Rp3.650.000. Sedangkan untuk biaya operasional, biaya listrik dan biaya telepon internet itu masuk debit Rp100.000 dan biaya transportasinya seharga Rp250.000 kalau dihitung-hitung, dan untuk biaya bahan bakunya itu Rp500.000 dan menghasilkan laba bersih seharga Rp2.700.000. Nah, di sini ada biaya produksi. Jadi dalam hal ini usaha makanan ringan memproduksi gemblong singkong yang siap masak dengan jadi sebesar 2.000 pak selama 1 bulan. Berikut adalah rincian biaya produk gemblong singkong tersebut selama 1 bulan. Jadi di sini biaya pembelian bahan baku itu kan Rp500.000, sedangkan untuk biaya listrik Rp100.000 dan biaya telepon internet Rp250.000 dan transportasi Rp250.000. Jadi hasil total biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 2.000 pak gemblong atau keripik singkong ini adalah 1.100.000 dari total pengeluaran tersebut. Jadi bisa dibilang biaya produksinya yaitu Rp550.000. Adapun di sini biaya pemasaran. Jadi jumlah biaya fungsi packing dan pengiriman yang dilanggarkan per bulan itu kan 100.000. Berat produk yang dikirim diperkirakan sekitar 10.000 kg, sehingga tarif standar per kilogram produk yang dikirim adalah kita jumlahkan tadi 100.000 dibagi 10 menghasilkan 10.000. Jadi di sini pada bulan Oktober 2021 produk yang dikirim ke konsumen ada sebanyak 9.000 kg dan biaya pembungkusan dan pengiriman yang dikeluarkan adalah sebesar 105.000. Nah, pada bulan Oktober berat produk yang dikirim kan 90 kg. Tarif biaya pembungkusan dan pengiriman seharga 10.000 per kilogram dan biaya pembungkusan dan pengiriman anggaran sebesar 90.000. Beban pembungkusan dan pengiriman sekitar Rp105.000 dan biaya pembungkusan dan pengiriman menurut penyimpanan sebesar Rp15.000. Jadi di sini jika ditotal biaya pemasaran itu adalah Rp1.575.000. Nah, kalau ditanya mengapa bisnis ini atau yang saya buat diminati atau tidak, yang pertama tentunya makanan atau cemilan merupakan
kebutuhan dasar manusia. Artinya setiap hari orang mengonsumsi makanan dan kejadian itu berulang-ulang. Konsumsi yang berulang merupakan potensi pasar yang besar, sehingga tercipta permintaan yang luar biasa menjadikan peluang bisnis kuliner tidak ada matinya. Berbeda dengan bisnis barang elektronik misalnya, orang biasanya menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan uang dan membelinya, dan belum tentu dia akan membelinya kembali dalam 1 atau 2 tahun. Nah, itu saja. Terima kasih. Semoga dengan saya memaparkan ini banyak yang terinspirasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.